akhir bulan, di mana pencernaan kita istirahat, itu adanya di bulan suci Ramadan. Jadi wajar dong orang kemudian jadi sehat. Yang kedua, orang sehat itu biasanya banyak beraktivitas. Karena ibu saya ini sehat-sehat. Soalnya gak ada diemnya sih, acrok-acrokan aja ya punya banyak kegiatannya. Sampai dapat penghargaan wanita terlincah di blok ini ya kan. Pokoknya dia mah kemana-mana nyampe. Kalau di rumah itu cuma dua kemungkinan, satu sakit gak ada duit, ya mau udah diem aja ya bu. Sekarang itu ikut cek, banyak orang makan tapi tidak kurang gerak. Makanya banyak yang sakit kan. Tapi hebatnya Ramadan itu bu, makanya disebut berkah fisik diri sehat. Kita udah makan diatur. Begitu buka puasa, kita kan makan tuh. Ini kalau dibiarkan jadi sumber penyakit ini. Makanya ada ibadah yang hubungannya dengan olahraga yang kita laksanakan di malam hari. Nah, itu namanya sholat tarawih. Jadi kalau nanti ibu ngaji, maaf ya, tarawih itu bukan hanya hukumnya sunnah muakkad, bukan hanya kita dapat pahala, tapi dengan tarawih itulah tadinya kita banyak makan, terus kita gerak dengan sholat tarawih. Wajar. Orang kemudian sholat tarawih itu badannya jadi sehat, ya. Yang penting mah begini, imamnya jangan terlalu cepat, karena pegel masalahnya. Tapi jangan terlalu lambat juga, ngantuk tuh masalahnya. Imam ada tenaga, suwe ini, kan. Nah, tapi orang yang bisa sholatnya tumaninah, insya Allah nanti kemudian badannya jadi sehat. Yang ketiga, orang ingin sehat itu biasanya dia pikirannya harus tenang. Dan ternyata luar biasa ibu di bulan Ramadan lah. Saya kalau baca ibu, wajarnya orang Ramadan itu sehat. Ternyata hormon kortisol itu, hormon yang suka menyebabkan kita galau, gelisah, itu turun di bulan Ramadan. Sementara hormon endorfin yang bisa mengantarkan bahagia naik di bulan Ramadan. Jadi hormon yang mengantarkan kegelisahan turun, tapi hormon yang mengantarkan kebahagiaan jadi naik. Wajar. Kalau orang bahagia, imunitas tubuhnya jadi bagus, ya. Makanya ada ini yang saya tambah usia tetap sehat. Iya Allah, sampai temannya waktu muda mah sakit-sakitan, udah tua sehat. Kayaknya capek kali penyakitnya ya, makanya udah tuanya sehat. Alhamdulillah, bu. Dan ternyata yang dianjurkan di bulan Ramadan untuk menekan hormon kortisol, satu, kita diperintahkan makan sahur. Jadi sahur itu bu mendatangkan ketenangan. Makanya kalau ibu kesiangan gelisah kan, aduh udah jam 14.15 ini, karena rendang masih banyak, di opor ayam masih ada, besok basi santan mah. Aduh mana kolak masih setengah panci lagi, ya Allah tak. Jadi kalau ibu kesiangan gelisah kan. Tapi kalau bangun jam 3, pokok dimah dulu, opor dulu kan, udah habis rendang ya kan. Nah terakhir kolak ya bu, kolak ya. Dan saya agak berpikir ya, kok Indonesia banyak kolak pisang itu bulan Ramadan itu. Ternyata jawabannya pisang itu memang kaliumnya tinggi. Jadi kalau orang banyak makan pisang nanti gerak motoriknya bagus, lincah Ramadannya. Coba ibu lihat monyet lah, ya bu lihat monyet dia makan pisang lincah. So ibu perhatiin makanya kalau lihat monyet ya kan, lincah monyet makan pisang. Jadi kalau ibu punya suami keyung, apa keyung itu lembek, kasih pisang aja 1/5 ya bu, insya Allah mulus di Ramadannya ya. Nah, makanya ibu nanti sahur bu biar tenang. Yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Bu, ini orang kalau sebelum buka puasa gelisah kan, tapi begitu buka puasa langsung tenang. Dan yang menarik ibu, ketika ilmu kedokteran itu belum maju, kenapa Rasulullah itu buka puasanya pakai kurma? Waktu itu gandum udah ada, anggur pun ada, kurma ada. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad ketika buka puasa makannya kurma? Diteliti oleh para ahli, ternyata kalau orang makan kurma itu bisa menekan hormon kortisol. Jadi dia tuh jadi tenang, jadi bahagia. Wajar Nabi menganjurkan buka puasa itu pakai kurma ya. Jadi bu nanti buka puasa, air putih dulu, korma 3 mah, susu bakwan 5 ya kan, tahu 7, pisang goreng 12, cuci mulut tekan bintun ya kan. Nah, biar ibunya bahagia ya. Nah, jadi ibu menyegerakanlah berbuka puasa ya bu. Dan begini ibu, dalam kajian psikologi, memang orang itu sering gelisah kalau dia banyak mikirin dunia.
Pokoknya ibu kalau mikirin dunia mah gelisah bu. Makanya di bulan Ramadan kenapa jadi tenang? Karena orang pikirannya puasa. Nanti malam saya taraweh, saya tadarus, saya mau zikir, mau doa, mau santunan yatim. Karena pikirannya ke ibadah, sementara dunia dilupakan. Wajar orang kemudian jadi tenang. Bu, apa rahasianya zikir itu jadi tenang? Karena ketika zikir kita melupakan dunia yang diingat Allah. Jadi walaupun ibu zikir, kalau pikirannya dunia, nggak mungkin tenang. Orang zikirnya mikirin dunia. Nih, kayak gini, ngaji begini. Kenapa ibu tenang? Lupakan perbuatan ibu di rumah. Jangan mikirin cucian. Iya mak, pasti aduh hujannya mana belum kering, mana besok mau ke pantai. Tuh mikirin itu aja mah. Bisa ibunya. Lagi ngaji begini, mak udah ingatnya kita untuk akhirat. Makanya ibu tenang. Makanya orang ngaji mah suka bahagia. Dari tadi ngegayem aja, ya bahagia lah, ya kan? Ya nggak usah dilirik, nggak usah dilirik, nggak usah. Udah biarin aja, dia lapar tuh, ya punya enggak. Tapi ada ibu yang tenang tuh, ya kan buka-buka dia. Perempuan dibawa pulang, ibu yang ada orangnya ya. Pakai jilbab orangnya, pakai jilbab orangnya ya bu. Nah makanya ibu punten ya. Jadi ibu tahu sekarang jawabannya. Kenapa? Ketika Ramadan orang jadi sehat. Karena ketika Ramadan sementara kita melupakan dunia, terfokus pada ibadah. Makanya orang jadi tenang. Karena tenang, imunitas naik, orang kemudian jadi sehat. Maaf ya bu, kalau saya suka perhatikan ya bu. Bu, banyak orang yang sudah kaya pun masih sakit juga. Kenapa coba bu? Karena yang dipikirkan dunia. Orang makin banyak duit, makin banyak keinginan. Soalnya banyak duit coba. Kemana ini sebelum puasa ya? Apa ke Ciwidey, apa Pangalengan, apa ke Puncak? Apa kalau gitu kita ke Bali aja ya? Apa Singapura tuh? Orang banyak duit mau mikirin mau ke sini, apa ke mall, beli baju sebelum puasa. Orang makin banyak duit, makin banyak keinginan. Orang miskin cuma satu keinginannya, ingin punya duit. Oh ya bukan. Makanya dari situ saya mikir, pesan orang kaya sakit ya bu. Udah punya mobil, pingin ganti mobil. Udah punya rumah, pingin bangun ruko. Karena banyak pikiran, makanya orang kaya pun kadang-kadang sakit ya bu ya. Makanya bu kalau nggak punya duit, udah ibu mah ngelamun aja bu, ngelamun aja ya bu, biar ada bahagia. Kan ngelamun mah jangan tanggung. Kalau ngelamun, ibu mau tanggung. Kalau punya duit 5 juta ya kayaknya enak kita ke Pangalengan, ingat kita semalam. Aku tanggung bu 5 juta, 5 miliar ngelamun mah. Atau sama-sama ada duitnya ini ya bu, kita mah 5 juta ngelamun 5 menit ya habis. 5 miliar mah. Ntar kita nginep, terus kita ke Bandung ya, dari Bandung kita ke Puncak, terus mampir ke PIM kita Karawaci, kan sama duitnya gak ada juga ya bu. Nah, jadi rada lama gitu bu ngelamunnya. Ya mah kalau punya duit 5 juta, atau 5 menit ya beres tuh ngelamunnya ya bu. 5 miliar lama ngelamunnya ya bu. Nah, jadi ibu tahu sekarang kenapa orang kaya bisa sakit pikiran. Ibu mikirin suami aja bisa sakit ibu. Ibu ngelamun ya Allah, saya mau punya suami ketipu amat, ketipu saya mau punya suami. Sebelum nikah melembutkan megalak ya Allah, ketipu saya. Masa anak 3 ketipu, yang kan? Atau dari menikmatin aja, diuji lewat suami. Asal ibu sabar penghapus dosa. Tinggal pak kuat-kuat aja. Apa ibu duluan yang meninggal, apa suami yang meninggal? Udah gitu aja. Ngalamun. Pemikirin anak bisa sakit, gak mikirin anak. Aduh ini mau TK, iya SMP, iya SD. Lu kemarin SMA nilainya kecil-kecil, katanya susah. Itu yang diajarin apa? Ulangan apa soalnya? Anak saya bisa enggak? Anak yang ulangan dia yang mikirin, ya kan? Atau biarin aja. Beres ulangan bisa enggak? Alah, kamu juga nggak bisa kalau ngerjain ya bu. Udah ibu kita kalau banyak pikiran sakit, ibu sakit. Suami ganteng, kaya, lembut, dipikirin, ya Allah. Mana saya mah ganteng, mana kaya, mana lembut. Saya aja banyak yang demen, kuliah aja banyak yang demen. Aduh ya Allah, saya mah risih banget. Takut ada yang merebut, mikirin. Hari suami jelek mah gak pernah mikirin ya bu ya. Jadi mau pulang juga biarin lah, nanti juga pulang sendiri. Gak mungkin ada yang merebut. Orang yang demen ibu luar masalahnya ya bu. Nah, makanya ibu banyak orang sakit maka gara-gara pikiran. Sakit ibu nanti nih belum tua dipikirin. Ntar kalau udah tua, tetangga saya pada pindah nggak ya dari komplek? Kapan belum tua?
Tapi ibu pikirin ya, karena ada yang begini loh bu, begitu udah tua banyak yang pulang ke kampung halaman. Ada suami yang meninggal pulang juga. Tuh kata ibu, ntar saya temennya siapa di komplek. Terus anak-anak pada jauh. Terus kalau suami meninggal gimana? Kapan belum meninggalnya juga ngapain dipikirin? Terus kalau suami meninggal ya, ibu tinggal ngelamun. Ibu yang meninggal duluan kan ngelamun mikirin suami. Makanya bu, apa rahasianya? Di bulan Ramadan itu sehat, pikiran kita tenang. Kenapa tenang? Di bulan Ramadan pikiran kita fokus pada ibadah. Makanya kata Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang dapat garansi masuk surga, kaya dia, dijamin masuk surga. Apa kata Utsman? Harta hanya berada dalam genggaman tanganku, tapi dia tidak pernah menguasai hatiku. Maksudnya apa? Utsman lagi dagang. Waktunya sholat, waktunya baca Quran, waktunya zikir, waktunya silaturahmi. Kenapa bu? Urusan dunia dia sukses, tapi hatinya banyak ibadah, dia tenang. Dan Utsman selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti bulan Ramadan ya, ibu nggak usah banyak dipikirin. Yang ada yang sebelum Ramadan langsung meriang. Kenapa bu? Aduh saya mau males nanti ketemu mertua. Buat saya mau ketemu mertua tuh. Mana mertua tuh cerewet, banyak pesanan, ya Allah. Mana suka dibanding-bandingin, mana suami itu mertua panjang umur lagi. Ih, ya Allah buat saya mah. Belum dia mudik ibu mikirin, ya kan? Nah, makanya Ramadan ibadah, dia ibunya tenang, ya bu. Yang keempat, kenapa orang sehat? Biasanya memang dia bu pola hidupnya teratur. Dan saya lihat yang paling teratur di bulan Ramadan, ibu. Siang puasa, ya kan? Terus maghrib buka, itu Ramadan bu. Pokoknya disiplin ibu. Saya kalau ibu bilang ke saya, Ustaz 4:30 kita mulai, disiplin banget ibu. Bu perhatiin ya. Kalau ibu sholat asar jam 5 dapat pahala. Tapi sholat asar setelah adzan, qomat, ibu langsung sholat, dicintai Allah. Karena Ibnu Mas'ud pernah nanya, ya Rasul, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, yang dimaksud dengan as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Itu dicintai Allah bu. Tapi kalau ibu nungguin waktu asar, dirindukan surga. Bu, kalau ibu udah mau sholat, berarti ibu kan rindu sama Allah. Ingin ibadah kepada Allah, ingin berdoa kepada Allah. Karena ibu rindu ke Allah, surga pun akan merindukan ibu. Makanya alhamdulillah di bulan Ramadan ya, maghrib aja ditungguin maghrib. Mau ngapain bu? Mau buka puasa, kirain sholat ya bu. Dan awas bu ya, kalau mengingatkan ke anak-anak ibu, jangan sampai ada orang 13,5 jam kuat puasa, begitu maghrib nggak sholat. Padahal ibadah pertama yang bisa bukan puasa, sholat dulu. Jadi jangan sampai orang rajin puasanya, tapi begitu maghrib dia tidak sholat. Padahal sholat jauh lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka saya enak punya puasa kan? Puasa buka, datang sholat isya semuanya ke masjid, tarawihnya penuh. Ini saya tadi tanya, ini masjid ya? Iya pak. Ini serabunya gede ini. Tapi kalau Ramadan tarawih muat ini. Masih pasang tenda enggak? Enggak, udah muat ya. Jadi penuh terus ya. Sebulan. Yang benar ya Allah. Jangan-jangan yang di depan saya juga enggak sebulan tarawihnya ya kan? Bosan duduk ya. Nah, bu, ini udah gede, ini saya lihat udah cukup ya bu. Dan ini nyaman, sudah di dalamnya juga bagus. Di luarnya lebih enak, udaranya bebas nih. Keluar masuknya ya bu. Pokoknya ibu udah nyaman lah tarawih di sini mah ya. Dan nyari yang dekat aja. Pesan saya ikutin dengan iman. Tarawihnya berapa rakaat? Kalau 2, 3, 8 jangan pulang. Jangan ketawa, saya ngomong bener ini ya bu. Ibu ada 8 balik baik. Bu pulang ada dalilnya. Alah kau tahu dalil. Pokoknya tarawih dengan imam sampai selesai ya. Kalau imamnya 2, 3 baru pulang. Ustaz saya pulang kampung di sono, masa 11 rakaat. Ini kan bukan orang Cirebon semua kan? Auranya orang kampung ternyata ini aura wajahnya ya bu. Kalau ibu misalnya pulang ke kampung, di sana pakai 11, ikutin 11.
Tapi kalau di sini pakai 23, saya sarankan ibu ikutin 23. Yang belum ada mah pada kain yang 39 itu, belum ada sampai sekarang gitu ya. Di Cilegon saya cari-cari belum ada yang pakai itu 39. Boleh kalau udah dicobalah tahun ini ya 39 ya. DKM dengan RP, insya Allah pernah kapok di mana? Ya Allah suwe aja 39. Bukan 23 kilo ringan ya kan? Nah, Bu, saya lihat bulan Ramadan mah teratur hidup ya Bu. Puasa, buka, nanti orang isya, taraweh, kemudian tidur, dia sahur. Karena pola hidupnya sudah teratur, wajar orang bulan Ramadan kemudian pada sehat. Jadi kalau ada yang nanya, Pak kenapa bulan Ramadan pada sakit? Jangan-jangan 4 itu tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Harusnya dia bisa mengurangi pola makan, puasanya jangan banyak tidur. Kalau puasa tidur banyak aktivitas, banyak beribadah supaya tenang jiwanya, pola hidupnya teratur. Insya Allah orang ibadah Ramadan badannya jadi sehat. Cuma kalau ada yang begini, Pak Ustaz, ini juga udah tuh pola makan saya atur banget, saya juga lincah banget, saya juga rajin ibadah, dan saya juga pola hidupnya teratur. Kenapa saya sakit? Nah itu mah ujian ya Bu. Karena dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya ngalamin sakit. Yang belum pernah sakit mah cuma Fir'aun aja Bu. Nah Fir'aun mah gak pernah sakit ya. Jadi kalau ada ibu selama tinggal di sini gak pernah sakit, berarti DNA-nya nyambungnya ke Fir'aun ya Bu ya, ke Fir'aun ya. Tapi di sini mah kelihatan ada bisnya Umes ya Bu. Nah makanya ibu dicek ya bahwa Ramadan itu harusnya kita berkah. Apa berkahnya? Kita melakukan tarbiyah jasadiah, berarti nanti harusnya Ramadan itu semakin sehat. Bu idealnya ya nanti kalau ibu beres Ramadan berat badannya berkurang 10%. Boleh timbang dulu sebelum Ramadan berapa? 70. Nanti saat lebaran 63 sampai 65. Ya, jadi kalau ada ibu 70, begitu lebaran 65. Nah, sukses tarbiyah jasadiah. Ini sebelum puasa 70, hari lebaran 76. Berkah Ramadan, berkah Ramadan. Berarti ibu tambah buntak nanti beres Ramadannya Bu. Udah biarlah yang penting ibu sehat ya. Yang kedua ibu, kenapa Ramadan itu disebut dengan bulan berkah? Karena di bulan Ramadan kita melakukan tarbiyah fikriyah. Kita melatih akal pikiran. Supaya apa? Kita semakin cerdas. Ada loh ibu di sini umur 60 tahun lebih cerdas daripada yang 50 tahun. Kita punya saudara Bu Ratna, kepala sekolah dulu cerdas. Walaupun udah pensiun ya Bu, cerdas Pak guru mah. Kenapa? Karena banyak berpikir. Profesor kenapa pensiun 70 tahun? Karena profesor banyak mikir. Makanya profesor itu cerdas. Kenapa? Akalnya dipakai. Jadi saya cek di sini Bu, ada ibu yang 50 lebih cerdas dari yang 40. Cerdas ibu. Suami mah jeruk. Ibu di hati jeruk begini dibeli. Kan suami ibu mah kalau beli jeruk bukan karena butuh, kasihan kepada anaknya. Itu suami ibu. Berapa mang jeruk? 20 kilo. Hasil 50.000. Kembalian Pak, gak usah mana, ambil aja. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan sehat panjang umur si bapak ini ya. Mudah-mudahan keluarganya bahagia, anaknya sukses. Pedagang jeruk kasih 10.000, lari buat ibu. Bagus. Yang ibu mah beda. Ibu mah beda. Berapa mang jeruk? 20.000. 32 lah, 32 ya. Daripada yang beli, mana keranakan begini jeruknya juga. Bu, saya punya analisis itu jeruk yang keranakan itu rata-rata manis ternyata. Yang keranakan itu Bu, manis Bu, rasanya mantap. Apa ini yang keranakan juga mantap kan ya Bu ya? Nggak maksud saya berkualitas gitu ya Bu, nggak berkualitas sih. Kadang-kadang yang glowing casing doang mantap, masak nggak bisa. Ke suami galaknya mantap. Makanya gimana Pak? Masih glowing. Tapi kalau ngomong kayak kesurupan. Ya Allah, takut. Bu hari ibu makan jeruk. Awas, Imam nyobain dulu manis sudah. Masih 3. Ya Allah. Karena pedagangnya udah sih Bu 35 aja, sih 30 atau mah 35 Bu, 30. Kan suami ibu mah udah sih mah ibu aja dikasih dia ngawal dari tadi. Tinggalin aja dulu nanti baru dipanggil sama pedagang. Oh ya Allah. Udah pergi, nggak dipanggil rupanya. Mana udah makan cuma 3 ya kan? Nggak ikhlas pedagangnya,
sumber penyakit buat ibu. Jangan main-main bu. Jangan berani ibu nyicip kalau ibu nggak jadi beli. Karena kan merugikan orang masalahnya. Emang sih mau pedagang begini, yaudah nggak apa-apa bu, mau nyicip mah. Nawarin juga karena supaya ibunya beli. Ini udah nyicip coba, jadi mah enggak. Ya Allah ya bu. Bu suami teh beli jeruk, begitu dicip teh asem, yang naruh makan mules saya. Adik yang cerdas mah usah ngomel ke suami, tinggal bikin aja air panas, seduh air panas, kasih gula, jeruk hangat. Tuh, ya kan? Makanya udah tua mau banyak yang cerdas. Masih masak, banyak banget ini. Makanya gimana? Kasih lagi air. Tinggal beli ayam, kerupuk, kacang ya bu. Jadi bubur ayam. Mantap. Disebutkan ke suami. Gimana ya? Mantap. Nah tema bubur apa kali ini rasanya ya Allah. Enak enggak ada rasanya begini. Tapi suami yang cerdas mah mantap mama. Ayah kan lambung kan penyakitnya kan. Harus makannya yang lebih baik. Makasih mama. Bubur hati mas sentak ya kan. Tapi suami yang cerdas mah tidak mungkin menyakiti hasil masakan istrinya. Maka dari situ ya bu. Ibu kalau ingin cerdas perhatikan wahyu pertama yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Apa yang dibaca? Makulnya disembunyikan. Kan tidak jelas apa yang dibaca. Makanya kata Dr. Quraisy satu yang dibaca itu ayat yang tercipta oleh Allah. Bu, coba kalau ibu Ramadan jalan, nah jalan itu sambil mikir. Karena belajar itu minal mahdi ila lahdi. Bukan hanya di kampus, bu. Dalam kehidupan pun kita bisa belajar. Ibu suka cek begini. Iya ya, bener. Eta jualan gorengan nggak beres. Campur nggak beres. Kelapa muda nggak beres. Tapi hebatnya ya, rezeki mah tidak pernah tertukar. Hebat ya Allah cara ngatur rezeki. Ibu udah datang, kayaknya gorengannya enak deh. Begitu dideketin, ayo lembek begini. Ibu udah ngedeketin, udah dikasih plastik, nggak jadi coba beli. Itu senengnya kata pedagang. Ya Allah. Tapi pedagang yang beriman mah, biarinlah mungkin bukan rezeki saya. Kan gitu ya bu. Karena yang di depan kita aja belum ada di rezeki kita. Dari rezeki mah rahasia. Saya hari ini ikut ceramah di Sirwas penutupan pengajian. Kan di depan saya langsung disuguhin kayak di sini tuh baru datang disuguhin. Disuguhin tuh bu. Ada jeruk, ada apel, ada pisang, ada salak, ada anggur. Saya mengincar aja, kayaknya anggurnya manis nih, hijau begini ya. Kan saya berpikir ini di depan saya. Berarti pulang enggak saya dapat buah-buahan kayaknya. Kok disuguhinnya itu? Begitu pulang ternyata bolu. 3 yang lagi nggak kira-kira. Sampai saya bingung di rumah berdua bolunya 3 gimana makannya? Pantesan kita dibuntak paling bolu main ya bu. Jadi bu, yang di depan kita aja belum tentu loh jadi rezekinya kita. Ya, yang menarik begini lihat orang jualan. Ada yang jam 5 habis, ada yang maghrib baru habis, ada yang malam baru habis. Itulah cara Allah ngasih rezeki. Ibu masih ingat ya? Ada ibu yang anaknya sekolahnya pintar belum tentu cepat dapat kerja. Kenapa? Karena ada waktunya Allah ngasih rezeki kepada anak ibu. Itu ya bu ya. Ibu anak yang cantik belum tentu jodohnya cepat. Sampai ibu gara ini teman kita itu paling cantik dari sekolah, tapi nikahnya paling tolak kan? Mending saya emang gak cantik gitu, cepat saya mau dapat suami. Ya kan ibu minimalis, makanya suaminya juga minimalis kan? Kan ibu mah gak pilih-pilih daripada ada yang minat, ya udahlah ya kan? Kan temen ibu kan pulang pilih, agak telat ya kawinnya. Karena nikah yang terbaik itu bukan yang cepat, tapi dapat pasangan yang berkualitas. Ibu ada orang nikah, ya Allah udah 10 tahun belum punya anak, biasa aja. Nabi Zakaria bertahun-tahun dia berdoa kepada Allah, dia curhat kepada Allah, dia abadikan curhatnya di dalam Quran. Ternyata ibu di usia tua, orang nggak punya cucu, dia nggak baru bisa punya anak. Walaupun telat punya anak, karena Allah menyiapkan anaknya terbaik, maka anaknya pun jadi nabi yang kita kenal dengan Nabi Yahya. Dari situ ibu makanya mikir kalau ibu lagi ngabuburit, lagi menyoreng, oh iya ya, pedagangnya sama, rezeki tidak tertukar. Nah rezeki ada yang tepat, ada yang agak lambat, ada yang terlambat. Sebenarnya tidak ada rezeki yang terlambat, karena yang menentukan manusia kapan dapat rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibu saya
aja di blok A sebenarnya. Cuma ngundangnya duluan blok C. Makanya blok A si Pak Ustadz kan udah biasa. Blok C nya duluan. Buku ini juga member mau Ramadan bukuan yang kan. Dan saya nggak bisa pindah sih karena di sini nggak mengecewakan gitu kalau manggil saya. Jadi saya juga semangat gitu ya. Ada mengecewakan saudara males buku yang punya kan. Ini alhamdulillah. Nggak maksud saya mau lu yang langsung bayar amplop bukan begitu. Maksudnya yang datang itu tuh nggak mengecewakan. Terus saya ceramah buat ada ngobrol kan nggak mengecewakan kan. Jadi punya serius kayak dianya aja. Ya punya apa? Nah hati mah aku lapar ini sebenarnya. Ya Allah buru-buru. Ibu kelamaan dandan sih, jadi nggak makan sore ya Bu. Nah makanya punten ya, Ibu nanti belajar dengan kehidupan. Yang kedua, kita belajar itu ayat yang terucap oleh Allah. Apa itu? Al-Quran. Di sini malam juga Bu ya, Ramadan udah biasa tadarus ya. Pakai pengeras suara kan? Sampai jam berapa? 10. Berapa Bu? 10. Jam 11. Enggak sampai subuh enggak? Oh enggak. Kalau di saya sampai subuh tadarusnya. Alhamdulillah sih Pak RT gak ada yang protes. Dan saya udah bilang ke anak-anak, kalau ada yang protes suruh ngadep saya. Gak ada yang berani Bu. Jangan tahu ngomong di belakang ayo ya. Saya juga ngomong kiri kan. Karena kan begini ya, kalau ada orang baca Quran sampailah ke rumah kita, kan rahmat Allah itu turun di rumah kita. Jangan salah Bu. Dan Ibu jangan begini. Kristi ada yang ngaji mah nggak bisa tidur Bu. Hanya setan yang tidak suka dengan baca Quran. Mata setan tadi baca Quran tuh ngamuk-ngamuk pak, setan mah ngamuk. Jadi kalau ada ibu tadarus, ada orang protes, begini, setan dia, setan, protes pakai. Bu orang penyanyi dangdut mau meninggal mah nggak mau dengar dangdut sama, dia pengen dengar baca Quran. Kenapa? Baca Quran bisa mendatangkan ketenangan, sehingga kalau dia sudah tenang dia konsentrasi. Dan dia akan mudah nanti mengucapkan La ilaha illallah. Perhatikan kalimat saya. Orang mau meninggal dibacain Yasin, bukan suruh ngikutin Yasin. Orang dia juga mau meninggal, boleh ngikutin Yasin. Tapi orang mau meninggal dibacakan surah Yasin supaya dia tenang mendengarkan bacaan Quran. Orang yang tenang akan konsentrasi, maka dia nanti dengan mudah mengucapkan La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang bilang, buat apa itu? Mau meninggal diajiin. Orang yang meninggalnya juga, yang mau meninggalnya nggak bisa ngikutin. Betul. Orang dibaca di Quran supaya dia tenang. Kalau udah tenang, dia konsentrasi. Maka dia mudah mengucapkan La ilaha illallah. Ya, makanya Ibu, nanti Ramadan biasa Ibu ya. Kalau ingin cerdas, perhatikan cara baca Qurannya. Makanya melihat Quran, baca Qurannya dikeraskan, telinganya mendengar. Karena itu melatih 3 alat indera dalam satu waktu. Nanti konsentrasi naik, maka kecerdasan pasti akan meningkat. Ya, jadi baca Qurannya jangan diem. Ini mah di subuh pakai mau kena. Ini mana di HP tadi baca Quran. Kata suami, alhamdulillah istri salehah. Habis subuh juga baca Quran. Orangnya cek Shopee. Tokopedia coba dicek. Kemarin di 20 ya, sekarang 33 ini lumayan nih. Mau dikeranjang sampai 99 terus ya Pak, dibayar enggak ya? Ada orangnya di duduk ini pakai jilbab, ada orangnya ada ya. Udah pakai seragam orangnya, pakai seragam orangnya. Nah makanya Ibu, nanti di bulan Ramadan Ibu tadabbur Al-Quran ya. Bahkan kalau bisa mau dikaji, namanya pengajian. Supaya apa? Makin orang dia dengar pengajian, maka akalnya dilatih, wajar kemudian jadi cerdas. Jadi kenapa Ramadan berkah? Badan sehat. Yang kedua, akal pikiran cerdas. Yang ketiga, kita melakukan tarbiyah qalbiyah supaya hati kita lebih mulia. Makanya di bulan Ramadan, Ibu satu, bersihkan dendam ya Bu, munculkan pemaaf. Yang hebat tuh begini, Ibu bisa maafin orang dan Ibu tidak pernah gengsi minta maaf. Itu manusia istimewa. Mau Ramadan Ibu, ke siapa minta maaf? Satu, ke suami. Tolong ya, nanti sebelum puasa. Ini kemungkinan saya lihat puasanya memang beda ya Bu. Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Karena saya hari pertama diundang di Telkom Jakarta Barat, isi kajian Ramadan hari pertama. Dan kemarin terakhir pas sepertinya kita Kamis ya Ramadannya. Walaupun teman-teman ada yang Rabu katanya. Ya udahlah Kamis saja. Daripada nanti saya kajian Ramadan ada yang nggak puasa, kan saya juga ikut nggak puasa. Yang ngantar. Nah kan ditambah kalau saya sudah ikut pemerintahan aja Bu. Ini ada yang kemungkinan ya.
Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Ibu nggak usah dibuka. Yang penting kalau lebaran baju baru, duit banyak pakai emas. Begini aja bu. Ya lah. Kenapa? Dengerin kalimat saya. Sampaikan ke suami ya. Kehormatan suami itu tidak diukur apa yang dipakai oleh dirinya, tapi kehormatan seorang suami diukur apa yang dipakai oleh istrinya. Rekam kalimat saya, dengerin suami. Tuh, hasil pengajian hari Jumat. Dengerin Ustaz. Kehormatan seorang suami tidak diukur apa yang dipakai oleh dirinya, tapi kehormatan seorang suami diukur apa yang dipakai oleh istrinya. Bapak mobilnya bagus, baju bagus, HP bagus, istri baju jelek, diomongin di kampung. Pelit laki ini, pelit kayaknya. Padahal iya mah, ya kan? Tapi kalau istri baju bagus, hebat suaminya ya. Dia mau perhatian ke istrinya. Dan saya anjurkan nanti ibu lebaran bajunya 4 ya bu, 4 bajunya ya. Dari ibu 1 pas Idul Fitri, ya kan? Besok ke keluarga suami baru lagi bajunya. Masa lebaran nyuci? Ya Allah, ya bu. Tak ke keluarga suami baru, main keluarga ibu baru lagi. Pulang ke sini 4 ya, 4 ya. Perhatikan kalimat saya. Kalau ibu pakai baju rapi keluar rumah, menjaga kehormatan suami. Tapi kalau pakai baju bagus di depan suami, membahagiakan suami. Dengerin dengan beberapa dengar, nyata. Ibu makan hari keluar bagus tuh. Hari itu madas warna ungu. Mana gomrang, mana soek lagi kan. Masak pakai dasar itu aja. Sampai sekarang malah soek. Oh ya Allah ya udah. Yang bener lah. Kalau keluar rumah menjaga kehormatan suami. Tapi kalau di rumah membahagiakan suami. Jadi kudu sering banget bu, ya bu ya. Betul ya, ke suami minta maaf ya. Ayah, ini mau Ramadan. Mama kan lagi melatih hati ya. Mama kadang suka melawan banyak. Karena kalau marah kayak kesurupan mamanya nggak sadar ya. Kadang nggak turut, kadang pergi nggak izin. Kadang-kadang mama kalau arisan dapat pernah bilang ya kan. Makanya minta maaf korban, minta maaf. Ayo udah sama banyak dosanya, ya udah saling memaafkan. Yang kedua, ibu jangan lupa ke orang tua minta maaf ya. Kalau udah meninggal, kunjungi kuburannya ya. Ziarah kubur. Ada rezeki sedekah atas sama orang tua yang sudah meninggal. Apalagi ibu kita punya adik di sana. Adiknya rajin ibadah. Ini sedekah mama ya. Ini kemarin beli mukena. Itu harganya deh 799.000 ya. Sengaja nggak dicopot ya. Sengaja biar tahu harganya ya. Tolong nanti dipakai tarawih, dipakai sholat. Bu, itu mukena 2 tahun dipakai sama adiknya ibu. Itu pahalanya ngalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Baru ke tetangga, ke teman, salaman sebelum Ramadan lah. Ya minimal hidup lah, ya kan, menjelang Ramadan. Mari kita bukakan hati, saling memaafkan. Walaupun tangan tidak bisa berjabat tangan, kaki tidak bisa bergerak, ya karena lumpuh dia, ya bukan. Makanya yang penting saling memaafkan. Ya, jangan ada dendam lah. Biar berkah kita Ramadan. Nah, kalau Ramadan masih dendam, gimana mau berkahnya? Yang kedua, ibu hilangkan dengki ya, munculkan qanaah. Masih ingat nggak kalimat saya? Tidak setiap manusia punya kesempatan jadi orang kaya, tapi semua manusia punya kesempatan jadi orang bahagia. Mustahil bu, semua orang jadi orang kaya itu mustahil. Kata Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan Allah Maha Adil, adil Allah masih rezeki, ada saatnya sama, ada saatnya seimbang. Kenapa? Untuk menjaga keseimbangan hidup. Nggak kebayang kaya semua. Jadi nggak jualan sayur, udah kaya saya ini mau ngapain? Cilok tutup, ciloknya udah kaya kan? Bakso beranak udah nggak ada. Nggak nelayan, meladenan kita kira seperti terus ditanya. Kekayaan kok kaya semua. Makanya biarin rezeki berbeda. Selama orang qanaah pasti bahagia. Sok punten buka puasa, ada yang di hotel, di restoran, di masjid, di rumah, semua buka puasa, bahagia. Kenapa? Dia menikmati yang ada, tidak memikirkan yang belum ada. Bu, kenapa harus qanaah? Hidup itu belum tentu sesuai dengan harapan, tapi hidup sesuai dengan kenyataan. Nikmatin yang ada, jangan banyak membandingkan dengan nikmat orang lain. Ramadan hari Minggu, ayah buka sama apa? Beli martabak mah, duit punya, mobil ada, motor ada. Mau naik mobil udah kelihatan macet, naik motor kehujanan, jalan jauh. Apa kata suami? Udah mah, gak usah beli martabak, mau ngapain?
mana ngantri, mana macet, belinya lama bukannya sebentar. Tuh beli gorengan ada yang deket. Bu, yang punya duit aja belum tentu keinginannya tercapai kan? Udahlah makan gorengan aja, nikmatin yang ada, jangan gara-gara hujan gagal beli martabak. Nggak usah, nikmatin yang ada. Orang menikmati namanya qanaah, pasti dia hidupnya bahagia. Saya datang ke sini kan punya harapan. Saya kepengen datang ke ibu, udah datang dulu, jangan sampai telat aja nungguin jemaah. Tapi alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Saya ceramah, pinginnya mah semua itu memperhatikan, tapi hidup belum tentu sesuai dengan harapan. Ada yang matanya melotot, tapi pikirannya kosong. Saya juga nggak tahu sejam mikirin apa ya. Banyak keributan, belum puasa. Ada yang main HP baik, ada yang kisi-kisi ngobrol, ada ya, ada. Gak usah dilirik, gak usah. Ya kan hidup belum tentu sesuai dengan harapan. Itulah kenyataannya. Ya udah saya mah qanaah, nikmatin aja yang ada. Dan nggak boleh memikirkan yang tidak ada. Begitu ibu Ustaz, ya ini menyambut Ramadan 2027, gimana? Ladenan. Orang itu juga ngobrol main, HP baik. Nggak boleh gitu. Ya udah ya saya nikmatin yang ada. Saya kepengen, saya ceramah itu ibu mengerti semua. Belum tentu sesuai dengan harapan. Jadi nggak pulang baik, ya Allah. Kayaknya aja. Begitu pulang dari mana mah? Pengajian santunan. Ustadznya yang tahun kemarin, Pak Ustadz Mirwan, ngomongnya apa? Istri lebaran baginya 4, kata Pak Ustadz ya, 4 jangan lupa. Penghormatan seorang suami tidak diukur apa yang dipakai oleh dirinya, tapi diukur apa yang dipakai oleh istrinya. Itu hasil pengajian sore ini. Oh ya Allah, bukannya ingat materi, itu baju lagi ya bu. Tapi kenapa mah qanaah aja. Ibu yang ngerti alhamdulillah, nggak ngerti astagfirullah ya bu. Ya udah, makanya kita qanaah ya bu. Ibu yang qanaah tidak akan dengki dengan kelebihan orang lain. Terakhir bu ya, ibu hilangkan riya, munculkan ikhlas. Tolong, ibu mau ngaji ke sini boleh nggak bikin status? Boleh kalau tujuannya syiar. Ibu ditunggu ya nanti sore, hotel toh ya kan. Udah di sini bikin video, alhamdulillah yang hadirnya banyak, boleh. Beres pengajian dipoto, ya sayang lah udah seragam sama dipotong ya kan. Emang besok begini lagi pakaiannya? Enggak, dasar warna coklat nanti sore mah ya kan, besok sore mah. Jadi boleh dipoto, boleh. Ibu taraweh kelihatan orang boleh, boleh. Bahkan ngajak juga boleh. Ibu-ibu malam taraweh ya di masjid boleh bu. Kelihatan orang juga boleh. Ibu jangan, ibu nggak ke masjid taraweh. Takut teriak saya malah mau di rumah aja tarawehnya. Boleh kelihatan. Ibu hari ini tahsin ya, kita baca Quran. Alhamdulillah kita sudah juz kelima. Boleh ikut mengajar. Tapi hati-hati dengan puasa. Kata Allah, as-sawli wa ana ajzibih. Puasa untuk aku yang akan membalasnya. Maksudnya apa? Allah ingin melatih orang puasa itu ikhlas, jangan memamerkan puasa kepada makhluk Allah. Lima sahur bikin status, sahur, menu makan sahur hari ke-8 ya. Ada orangnya pesanan anak-anak. Aku mah biasa, ini aku merendang, suami aku jengkol. Ya Allah. Ibu kalau lemes, puasa jangan bikin status. Ini lemes, digaruk, bebek-bebek tiang kan. Coba aku dipotong, lemes banget aku hari ini. Terus aku diampuni. Alah, aku saumnya kesiangan. Ya Allah ya bu. Nah ibu yang parah suka buka puasa. Mentang-mentang di restoran ibu mau makan. Ini buka puasa hari yang ke-7. Nikmat banget. Tapi ayi ala rabbikum tukadziban. Ya Allah, itu sehari doang. 6 hari mengirit kan. Bakwan lagi, risol lagi, tahu dengan toge, ya kan? Balik lagi statusnya. Bahagia itu sederhana. Kita harus qanaah dengan pemberian Allah. Orang dari duit, qanaah. Makanya nanti ibu di bulan Ramadan berkaya karena ibu hilangkan riya, munculkan ikhlas. Jadi ibu raih keberkahan Ramadan. 1, mudah-mudahan fisik kita makin sehat. Yang kedua, akal pikiran makin berkualitas. Yang ketiga, hati kitanya makin mulia. Kalau ibu bisa menjaga 3 potensi itu, tambah usia, ibu tambah sehat.
Tambah usia, ibu tambah cerdas. Tambah usia, hatinya makin mulia. Insya Allah kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Tadi sudah dipesan sampai jam 5 lewat. Yang kerasa ini udah mau setengah 6 ya. Emang saya nggak kerasa kalau ceramah di sini ya. Soalnya ibunya cerdas banget gitu kelihatannya. Orang mana Jumat sore udah pada jalan-jalan atau belanja. Ini memang wanita berkelas gitu kelihatannya Bu ya. Soalnya mau keluar juga belum ada duit ya Bu. Ya udahlah pengajian aja ya. Terima kasih Ibu sudah undang saya sore ini. Terima kasih DKM Ketua RT ya. Bisa silaturahmi lagi saya hari. Terakhir apa berdoa? Ya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Biqadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian masyaallah minallah wa fatum qarib ila taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz, kami persilakan yang satu demikianlah acara pengajian dan sambutan menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita diberikan kelancaran dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu yang besar maaf dan saya juga mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Mari kita tutup pengajian ini dengan bersalam-salaman dan pembagian bingkisan untuk santunan. Kita tutup pengajian ini dengan hamdalah dan doa. Astagfirullah.